Desa Sumber Asih tertidur di bawah selimut kabut pagi yang dingin. Ayam berkokok bersahutan, memecah keheningan yang lekat. Di sebuah rumah sederhana dengan dinding anyaman bambu, Arya, seorang pemuda berusia awal 20-an, sudah terbangun. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya menyimpan bara semangat yang tak pernah padam. Ia kembali gagal dalam beberapa lamaran pekerjaan di kota terdekat. Beban sebagai anak sulung yang diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga semakin terasa berat. "Sudah pagi, Nak." Suara lembut ibunya menyapanya dari balik pintu. "Jangan terus murung begitu, rezeki sudah ada yang mengatur." Arya hanya mengangguk lesu. Ia tahu ibunya berusaha menghiburnya, tapi kenyataan pahit terus menghantuinya. Melihat kedua adiknya yang masih kecil dan ayahnya yang bekerja serabutan, Arya merasa gagal. Di sisi lain desa, sebuah mobil berwarna gelap berhenti di depan sebuah rumah tua yang lama tak berpenghuni. Dari dalam mobil keluar seorang wanita anggun dengan aura misterius. Dialah Sekar, yang dulu dikenal sebagai gadis desa biasa, namun kini kembali dengan tatapan mata yang dingin dan pakaian serba hitam. Kedatangannya tak luput dari bisik-bisik tetangga. Kemana saja ia selama ini? Mengapa ia kembali tiba-tiba? Sekar tak menghiraukan tatapan penuh tanya itu. Ia memasuki rumah tua itu seolah rumah itu memang miliknya. Debu dan sarang laba-laba menyambutnya. Namun, di matanya, rumah itu seolah menyimpan kenangan dan rahasia yang mendalam. Ia berjalan menuju jendela, menatap siluet Gunung Kawi yang menjulang di kejauhan, diselimuti kabut tebal. Sebuah senyum tipis yang lebih terlihat seperti seringai terukir di bibirnya. Sementara itu, Arya berjalan tanpa tujuan di pinggir hutan yang mengarah ke Gunung Kawi. Ia mendengar samar-samar cerita tentang kekayaan instan yang bisa didapatkan di sana. Namun ia selalu menepisnya sebagai omong kosong. Baginya, rezeki harus dicari dengan kerja keras. Namun, dalam hatinya yang kalut, sesekali terlintas pertanyaan, bagaimana jika memang ada jalan pintas? Tanpa disadarinya, Arya dan Sekar kini berada di desa yang sama, di kaki gunung yang menyimpan misteri. Takdir atau mungkin kekuatan gelap Gunung Kawi perlahan mulai merajut benang-benang kehidupan mereka. Sebuah pertemuan tak terduga mungkin saja terjadi, membawa mereka ke dalam pusaran legenda pesugihan yang selama ini hanya menjadi bisikan di antara penduduk desa. Hujan gerimis membasahi tanah, menambah pekat aroma tembakau dan kopi di warung Pak Gito. Arya duduk termenung. Sesekali menyeruput kopinya yang mulai dingin. Sudah seminggu sejak ia kembali dari kota dan rasa putus asa kian menggigit. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, suara motor menderu berhenti di depan warung. Seorang pemuda yang Arya kenal sejak kecil, Budi, turun dari motor sport baru yang mencolok. Budi terlihat berbeda. Pakaiannya mahal, pergelangan tangannya dihiasi jam tangan berkilau. Arya terkejut, karena setahu dia, Budi tidak jauh beda nasibnya dengan dirinya. "Arya, tumben di sini," sapa Budi riang, namun matanya memancarkan gelisah yang samar. Mereka berbincang, dan Arya tak bisa menahan rasa penasarannya. "Kau kerja di mana sekarang, Budi? Sukses sekali." Budi tertawa, tapi suaranya hambar. Ia mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Ini bukan soal kerja, Arya. Ini soal jalan pintas. Kau tahu cerita tentang Gunung Kawi, kan?" Arya menelan ludah. Ia sudah sering mendengar bisikan-bisikan itu, tapi tak pernah benar-benar percaya. "Itu bukan dongeng, Arya," lanjut Budi, matanya menatap tajam. "Aku melakukannya, aku berani, dan aku dapat apa yang aku mau. Kau hanya perlu ke puncak sana, temui seorang kuncen, dan ikuti semua instruksinya. Tapi, kau harus siap dengan tumbalnya." Ada nada ketakutan dalam kata-kata Budi, seolah ia sedang berbagi rahasia yang membuatnya tertekan. "Tumbal apa?" tanya Arya, nadanya bergetar. Budi hanya tersenyum getir, menolak menjawab lebih jauh. Ia hanya menuliskan sebuah alamat dan nama di sobekan kertas, lalu buru-buru pergi, meninggalkan Arya dalam kebingungan. Sepanjang jalan pulang, pikiran Arya dipenuhi cerita Budi. Apa yang ia bayar sebagai tumbal? Dan di saat yang sama,
Ia melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah tua milik Sekar. Dari balik jendela rumah itu, Sekar memandangnya dengan tatapan dingin dan menusuk, seolah tahu isi pikirannya. Sekar kemudian berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan rumah. Tatapan itu membuat Arya merinding. Saat sampai di rumah, pemandangan yang menyambutnya menghentak kesadarannya. Adiknya terbaring lemas, batuknya semakin parah. Ibunya menangis, tak punya cukup uang untuk membeli obat. Rasa putus asa yang tadi samar, kini berubah menjadi api yang membakar. Arya menatap langit ke arah siluet Gunung Kawi yang menjulang. Ia memegang erat kertas yang diberikan Budi. Ia tidak percaya pada pesugihan, tapi ia juga tidak bisa membiarkan keluarganya menderita. Dalam kegelapan dan keputusasaan, hanya ada satu jalan yang terbentang di depannya. Mungkin ini satu-satunya jalan, gumam Arya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Arya mengambil keputusan. Ia akan naik ke Gunung Kawi, bukan untuk kekayaan, tapi untuk keselamatan keluarganya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi ia siap mengambil resiko. Malam telah larut saat Arya memulai pendakian. Udara dingin membalutnya, menembus jaket tipis yang ia kenakan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tanjakan, tapi juga karena keraguan yang menghantam hatinya. Semakin tinggi ia melangkah, semakin pekat kegelapan hutan yang menelannya. Bunyi serangga dan binatang malam perlahan menghilang, digantikan oleh suara angin yang menderu, seolah membisikkan peringatan. Di sebuah ceruk di antara pepohonan kuno, ia menemukan seorang pria duduk bersila di atas sebongkah batu. Itulah Kuncen yang Budi sebutkan. Pria itu tidak tua, namun wajahnya keriput, seolah menanggung beban ribuan tahun. Matanya menatap lurus ke arah Arya, seolah sudah menantinya. "Akhirnya kau datang, pemuda." Suara Kuncen itu serak, seperti dedaunan kering yang digerus. "Kau mencari jalan pintas, bukan? Harta, kekayaan, semua yang tidak bisa kau raih dengan tangan kosong." Arya terkejut. Ia tidak mengatakan apapun, tapi Kuncen itu seolah membaca isi pikirannya. "Apapun yang kau dapatkan, ada harganya. Selalu ada harga yang harus dibayar," Kuncen itu melanjutkan. "Pesugihan ini bukan sihir. Ini adalah perjanjian, pertukaran yang adil." Rasa dingin menjalar di punggul Arya. Ia memberanikan diri bertanya, Apa yang harus saya bayar?" Kuncen itu hanya tersenyum tipis. Ia menggerakkan tangannya ke udara dan di hadapan Arya sebuah bayangan menyerupai siluet manusia terbentuk dari kabut dingin. Bayangan itu kemudian berubah menjadi sosok seorang anak kecil yang sedang batuk-batuk. Arya membeku. Itu adalah adiknya. "Kau menginginkan harta untuk menyelamatkan keluarga, tapi di sini yang paling berharga itulah yang harus kau tukar," bisik Kuncen itu. Suaranya kini terdengar seperti bisikan ribuan orang. Tumbal darah yang paling kau sayangi, darah yang paling murni." Arya mundur selangkah, napasnya tercekak. Ia ingin berteriak, ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di tempat. Ketakutan yang mencekam bercampur dengan keputusasaan. Sekelebat bayangan adiknya yang sakit kembali terlintas. Ia tidak punya pilihan lain. Jalan kembali telah tertutup sejak ia mengambil langkah pertama mendaki gunung ini. Dengan suara yang bergetar, Arya berucap, Saya bersedia." Senyum Kuncen itu melebar. Ia mengambil sebuah batu hitam pekat dari dalam jubahnya. Batu itu terasa dingin dan berdenyut. "Batu ini adalah benih dari janji kita, bawa ini pulang," katanya sambil menyerahkannya kepada Arya. "Letakkan di bawah bantal orang yang paling kau cintai dan tunggu hingga bulan purnama berikutnya. Setelah itu, kekayaan akan datang dan janji kita akan terbayar." Arya menerima batu itu. Dinginnya menembus kulitnya seolah menyegel nasibnya dengan kegelapan. Ia menatap ke bawah ke arah desa yang kini terlihat seperti kumpulan titik cahaya. Di antara mereka
ada rumahnya, tempat adiknya terbaring sakit. Ia telah membuat perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Perjanjian dengan kegelapan yang menuntut tumbal dari darahnya sendiri. Malam telah larut saat Arya tiba di rumah. Nafasnya terengah-engah, bukan hanya karena lelah mendaki, tapi juga karena beban batu hitam yang menggantung di dadanya. Ia masuk perlahan, takut membangunkan ayahnya. Di kamar, adiknya terbaring pucat, batuknya masih terdengar lemah, hati Arya remuk. Ia melihat tangan kecil adiknya yang terulur di luar selimut. Dengan gemetar, ia meraih bantal sang adik dan meletakkan batu dingin itu di bawahnya. Detik itu juga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, mematikan lilin di meja. Udara di dalam kamar terasa sesak, dipenuhi aroma tanah basah dan melati yang aneh. Arya merasakan getaran aneh dari dalam batu itu. Tubuh adiknya menggigil sebentar, lalu batuknya mereda. Pucat di wajahnya menghilang, digantikan oleh semburat kemerahan yang sehat. Ia membuka mata, menatap Arya, lalu tersenyum tipis sebelum kembali terlelap. Sebuah kelegaan besar membanjiri hati Arya, namun di saat yang sama, rasa takut yang lebih dalam merayap. Kesembuhan ini terlalu cepat, terlalu ajaib. Keesokan paginya, kekayaan itu datang. Ayah Arya menemukan sebuah amplop tebal berisi uang tunai di dalam lemari tua yang sudah mereka geledah berkali-kali. Uang itu tampak baru, namun tercium aroma aneh yang samar-samar, seperti bau tanah kuburan. Mereka terkejut, bingung, namun tak mampu menyembunyikan kebahagiaan. Adiknya kini sehat dan masalah ekonomi mereka teratasi. Arya memaksakan diri tersenyum meski hatinya berdebar tak karuan. Ia berjalan keluar rumah untuk mencari udara segar. Di seberang jalan, ia melihat Sekar sedang berdiri di teras rumah tuanya. Mata mereka bertemu. Sekar tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia tahu segalanya. Tatapan Sekar bukan hanya tajam, melainkan terasa seperti sebuah peringatan. Saat Arya bergegas kembali ke rumah, ia melihat adiknya sedang bermain dengan riang. Tawanya terdengar nyaring, namun tawa itu tak wajar. Tawa itu terdengar kosong, hampa, seolah bukan berasal dari jiwa seorang anak kecil. Bulu kuduk Arya merinding. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekayaan itu datang, adiknya sembuh. Tapi tumbal yang Kuncen sebutkan itu bukan nyawa. Itu adalah jiwa adiknya, jiwa murni yang ditukar dengan kekayaan. Dan apa yang ia lihat sekarang, tawa kosong dan tatapan hampa, hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya. Ia tidak hanya menjual dirinya, tapi juga menjual orang yang paling ia cintai. Dan kini, kegelapan itu akan merenggut lebih banyak lagi dari hidupnya. Keluarga Arya memang mendadak kaya. Ayahnya berhasil memulai bisnis kecil yang mendatangkan keuntungan luar biasa. Dan mereka kini bisa membeli apa saja yang mereka butuhkan. Namun kebahagiaan itu semu. Kebahagiaan itu bagaikan kabut menyelimuti kehampaan yang terus menggerogoti. Arya tak bisa menikmati semua itu, sebab ia tahu harga yang sesungguhnya. Keluarga mereka mulai menjadi bahan gunjingan. Bisik-bisik tetangga tentang kekayaan instan mereka semakin menjadi-jadi. Ayahnya yang kini diselimuti kesombongan baru membuat keputusan bisnis yang ceroboh, seolah-olah ia tak peduli akan kerugian. Uang itu datang dengan mudah dan lenyap dengan mudah pula. Arya melihat ayahnya berubah, menjadi lebih serakah dan tak sabar. Namun teror yang paling nyata berasal dari adiknya. Ia memang sudah tidak demam, namun tawanya kini terdengar hampa. Matanya yang dulu penuh binar, kini kosong dan dingin. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di pojok ruangan, berbisik-bisik pada sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Arya mendengar adiknya berbicara dengan suara serak, menyebut nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya, Gendut. Gendut suka warna merah, bisiknya suatu kali sambil menunjuk sebuah pisau di dapur. Arya merinding. Gendut bilang,
Ayah ingin bermain dengannya di gunung. Panik, Arya mencoba mencari jalan keluar. Ia kembali ke Gunung Kawi, ke lokasi yang sama tempat ia bertemu Kuncen. Namun ceruk itu kini hanya dipenuhi semak belukar dan lumut. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kehadiran Kuncen. Ia bahkan mencoba mencari Budi, tapi Budi rumahnya kini kosong dan Budi sendiri menghilang tanpa jejak. Arya merasa sendirian, terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Saat ia berjalan pulang dengan putus asa, ia melihat Sekar berdiri di depan rumah tuanya, menantinya. "Kau tidak bisa membatalkan apa yang sudah kau mulai," bisik Sekar. Suaranya terdengar menyeramkan seperti angin di puncak gunung. "Perjanjianmu tidak bisa dicabut, hanya bisa dialihkan. Kau harus memberikan sesuatu yang lain." Sekar menyodorkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Botol ini adalah kunci untuk mengalihkan perjanjian, tapi kau harus membayar harga yang baru." Arya menolak botol itu dengan ketakutan dan berlari pulang, meninggalkan Sekar yang hanya tersenyum sinis. Sesampainya di rumah, kekacauan menyambutnya. Ibunya histeris. Anjing peliharaan mereka yang biasanya jinak kini tergeletak kaku, tak bernyawa di ruang tamu. Di dekatnya ada sebuah bingkai foto keluarga terletak pecah, dengan bagian wajah ayahnya tercabik-cabik dan dipenuhi bekas cakaran. Arya menatap foto itu, kemudian melihat adiknya yang sedang duduk di pojok menatap kosong ke arahnya. Ia sadar, tumbal yang diminta bukan hanya jiwa. Perjanjian ini bagaikan kanker yang menyebar, perlahan-lahan merusak segala yang ia cintai. Dan yang paling mengerikan, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari semua kengerian. Keluarga Arya tenggelam dalam kebahagiaan semu yang dibangun di atas keserakahan dan pengabaian. Ayahnya kini seperti berjudi dengan hidupnya, berinvestasi tanpa pikir panjang dan kehilangan uang dengan cepat. Ibunya di sisi lain buta akan semua keganjilan, menganggap kekayaan itu adalah anugerah murni. Arya merasa sendiri, terperangkap dalam kegelapan yang hanya ia yang bisa lihat. Keganjilan adiknya kian menjadi-jadi. Ia tidak lagi hanya berbisik, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Suatu sore, saat ibunya memasak, adiknya tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, serak, seolah bukan suaranya sendiri. "Gendut suka api. Kata gendut, api bisa membakar semua yang kotor." Detik itu juga, kompor menyala sendiri, memicu api besar yang nyaris membakar gorden. Adiknya hanya tersenyum, tatapannya kosong. Arya yang panik mencoba mencari jawaban. Ia menemui seorang tetua desa, seorang nenek renta yang dikenal sebagai pencerita sejarah desa. Setelah dibujuk, nenek itu bercerita tentang keluarga Sekar. "Dulu, keluarga mereka juga tiba-tiba kaya," bisik nenek itu. "Mirip seperti kalian. Tapi kekayaan itu membawa bencana. Mereka mendapatkan harta, tapi kehilangan akal sehat. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan nyawanya secara tragis." Nenek itu menatap Arya dengan tatapan penuh iba. Sekar adalah satu-satunya yang selamat dari kegilaan itu. Dia kembali bukan untuk hidup, tapi untuk menutup lingkaran yang belum selesai. Mendengar itu, Arya berjalan pulang, pikirannya kacau. Ia mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan-bayangan hitam yang melintas di ujung mata, bisikan-bisikan aneh yang berbisik di telinganya. Ia merasa dingin menusuk tulang, seolah ada sosok tak kasat mata yang terus mengawasinya. Saat ia tiba di rumah, teror yang ia takuti akhirnya terjadi. Ibunya berteriak, terjatuh. Ia menemukan ibunya tergelincir di atas sebuah kelereng dan kepalanya membentur sudut meja. Darah mengucur dari pelipisnya. Adiknya duduk di dekatnya, memeluk boneka usang, menatap ibunya dengan tatapan datar. Di belakang Arya, suara Kuncen yang serak berbisik di telinganya. "Harta takkan selamanya. Darah yang murni harus terus mengalir." Arya tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah peringatan, bukti bahwa gendut tidak lagi bermain-main. Anjingnya adalah yang pertama, ibunya yang kedua, dan ia sadar jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan kehilangan semuanya,
satu persatu. Arya dengan panik membantu ibunya yang terluka. Ayahnya datang, melihat ibunya yang terkapar, namun alih-alih panik, ia justru terlihat kesal. Ada-ada saja, jangan membuat drama, aku ada urusan penting, ujarnya, lalu pergi begitu saja, tak peduli pada luka di kepala istrinya. Ibu Arya sendiri dalam kebingungan hanya menganggapnya sebagai kecelakaan kecil. Arya merasa muak. Ayahnya kini buta, bukan karena cinta, melainkan karena keserakahan yang membutakan mata hatinya. Kengerian itu terus berlanjut. Adiknya kini lebih pendiam, namun tingkah lakunya makin mengkhawatirkan. Ia sering menatap ayahnya dengan tatapan kosong, dan suatu sore ia memberikan sebuah hadiah kecil. Sebuah boneka kayu berukir wajah manusia, dengan kepala yang terpelintir ke belakang. Ayah Arya hanya tertawa dan meletakkannya di meja. Malam itu, ayah Arya mulai mengeluh sakit kepala yang tak tertahankan. Dari kamar adiknya, terdengar bisikan dan tawa-tawa kecil yang mengerikan. Arya tidak tahan lagi. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia berlari ke rumah Sekar, tak peduli akan tatapan dingin dan bisikan-bisikan yang terus mengikutinya. Seperti sudah menduga Arya akan datang, Sekar menunggu di terasnya. "Kau akhirnya datang." Suaranya terdengar dingin, namun ada kesedihan mendalam di matanya. "Sudah terlambat untuk membatalkan perjanjian. Kau sudah membuka gerbangnya." Arya dengan putus asa menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Sekar mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ini bukan sekadar tumbal, Arya. Ini adalah pemangsa. Ia butuh makan. Jiwa adikmu hanyalah hidangan pembuka." Sekar mengungkapkan rahasia yang mengerikan. Keluarganya juga terperangkap dalam jebakan yang sama bertahun-tahun yang lalu. Kekayaan itu datang, tapi sebagai gantinya, satu persatu anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan aneh. Ayah, ibu, dan saudaranya, semua. Sekar adalah satu-satunya yang berhasil selamat, namun jiwanya sudah terkuras habis. "Satu-satunya cara untuk menghentikan ini," kata Sekar, suaranya bergetar, "adalah dengan mengembalikan apa yang sudah diambil. Mengganti tumbal. Ia menginginkan jiwa yang paling berharga." Sekar menatap ke arah rumah Arya di kejauhan, lalu mengarahkan pandangannya pada ayah Arya yang sedang terhuyung-huyung keluar rumah, kepalanya masih berdenyut kesakitan. Jantung Arya berpacu kencang. Ia mengerti maksud Sekar. Untuk menyelamatkan adiknya, ia harus mengorbankan yang lain. Tiba-tiba, dari kegelapan terdengar nyanyian menyeramkan dari adiknya. 1, 2, kepala terpelintir, 3, 4, ayah akan tidur. Arya menatap ayah yang kini terkapar di tanah, lalu ke arah rumahnya tempat adiknya yang tak lagi seperti manusia. Ia tahu, ia harus memilih, menyelamatkan jiwa adiknya atau membiarkan kegelapan merenggut ayahnya. Ketakutan Arya berubah menjadi kengerian yang nyata saat melihat ayahnya. Kepala ayahnya terpelintir secara tak wajar, persis seperti boneka kayu yang diberikan adiknya. Nafasnya tersengal dan matanya memutih. Di sisi lain ruangan, adiknya duduk bersila, matanya kosong namun bibirnya tersenyum. Ayah Arya sedang sekarat dan tumbal itu kini sedang ditagih. Arya berlari ke rumah Sekar, tak peduli pada hujan yang mengguyur. Ia menemukan Sekar sedang duduk di samping sebuah tungku kecil. Api di dalamnya memancarkan cahaya yang aneh. "Kau harus memilih," kata Sekar tanpa menoleh, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Ia memberikan Arya sebuah botol berisi cairan hitam. "Berikan ini pada ayahmu. Dengan begitu, perjanjian akan beralih. Jiwa adikmu akan kembali." Arya menerima botol itu. Tangannya bergetar. "Apa ini? Apa yang akan terjadi?" Suaranya pecah. Sekar memalingkan wajahnya. "Setiap pilihan ada harganya. Kau yang memulai perjanjian ini. Sekarang kau harus mengakhirinya. Pilihlah." Arya kembali ke rumah dengan hati hancur. Ayahnya masih kejang-kejang dan ia melihat bayangan hitam berkelebat di sudut ruangan. Bayangan itu mirip dengan sosok yang ia lihat di puncak gunung. Arya tahu, ini bukanlah sakit biasa, ini adalah ulah gendut. Dengan air mata yang tak terbendung, ia mendekati ayahnya. Ia sudah siap untuk memberikan cairan itu, mengorbankan ayahnya untuk menyelamatkan adiknya. Ia yakin itu adalah satu-satunya jalan. Namun saat botol itu hampir menyentuh bibir ayahnya, adiknya yang duduk di pojok ruangan tiba-tiba berteriak dengan suara yang mengerikan, suara yang bukan suara manusia.
Adiknya bangkit dan dengan kekuatan yang tak masuk akal, ia melompat ke atas tubuh ayahnya. Tangan mungilnya yang kekar kini memegangi kepala ayahnya, berusaha memelintirnya lebih jauh, persis seperti boneka kayu itu. "Gendut mau bermain! Gendut mau bermain!" teriak adiknya dengan suara yang serak, matanya memancarkan kegelapan yang pekat. Arya membeku. Ia baru menyadari kengerian yang sesungguhnya. Cairan dari sekar bukanlah solusi. Gendut tidak menunggu. Entitas itu ingin mengambil nyawa ayahnya dan ia menggunakan adiknya sebagai perantara. Tumbal itu bukan pertukaran, melainkan sebuah rantai yang tak ada putusnya. Ia harus memilih, melawan adiknya untuk menyelamatkan ayahnya atau membiarkan Gendut menuntaskan terornya. Mata Arya terbelalak ngeri saat adiknya yang dirasuki melompat dan mencekik ayahnya. Wajah mungil adiknya kini berkerut, matanya memancarkan amarah dan kebencian yang bukan miliknya. Arya berteriak, "Lepaskan dia!" Ia menyerang, berusaha memisahkan adiknya dari tubuh ayahnya, tapi kekuatan adiknya jauh melampaui logika. Arya didorong, membentur dinding dengan keras. Suara adiknya kini berubah, serak dan berat. "Gendut mau bermain, Gendut mau bermain dengan harta ayah." Suara itu menusuk, seolah-olah ribuan suara menjerit bersamaan. Ayahnya yang sudah lemas hanya bisa memohon. Tangannya mencoba meraih tas berisi uang yang tak pernah ia lepaskan. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting terbuka. Sekar berdiri di sana, tatapannya menyala. Di tangannya, sebuah keris tua bersinar dengan cahaya keperakan. Sekar mulai mengucapkan sebuah mantra dalam bahasa kuno yang tak Arya mengerti. Seketika, udara di dalam ruangan terasa seperti es. Bayangan-bayangan gelap yang tadinya bersembunyi, kini mulai bergerak. Adik Arya menjerit kesakitan terlepas dari ayahnya. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Di belakangnya, sosok hitam menyerupai kabut pekat muncul. Sosok itu mengaum, mengeluarkan suara yang mengerikan, lalu menyerang Sekar. Pertarungan gaib yang tak terlihat mata biasa terjadi di tengah-tengah ruangan. Di tengah kekacauan itu, ayah Arya merangkak, memegangi tas uangnya erat-erat, seolah itulah satu-satunya hal yang berharga. Ia mencoba mencapai pintu, namun di saat itu juga, wajahnya berubah pucat, matanya membelalak, dan tubuhnya membeku. Tiba-tiba, ia bertabuk hebat, dan dari mulutnya keluar cairan hitam yang kental. Ia ambruk ke lantai, tangannya masih memegang erat tas uang. Sekar berhasil mengusir bayangan hitam itu yang kemudian lenyap bersamaan dengan suara tawa mengerikan yang menggema. Adik Arya tergeletak tak sadarkan diri dan Sekar menatap Arya dengan wajah lelah. "Sudah terlambat," bisiknya, menunjuk tubuh ayahnya yang kini tak bergerak. Tumbal sudah dibayar. Arya mendekati ayahnya. Ayahnya sudah tak bernyawa, namun ekspresi ketakutan di wajahnya bercampur dengan seringai serakah, dan tangannya masih memeluk tas uang itu. Sekar menjelaskan, dia tidak menginginkan nyawa, dia menginginkan jiwa. Jiwa yang korup karena kekayaan. Itu adalah tumbal sempurna. Sekar mengungkapkan fakta yang paling mengerikan. Gendut, entitas itu, hanyalah budak dari pesugihan ini. Dia hanya pelayan yang mengambil apa yang ditawarkan. Dalang yang sebenarnya adalah Kuncen di puncak Gunung Kawi. Kita harus kembali ke sana, Arya. Kita harus mengakhiri ini selama-lamanya sebelum ia mengambil lebih banyak lagi. Dengan hati yang dipenuhi dendam dan tekad, Arya dan Sekar kembali mendaki Gunung Kawi. Kali ini, jalannya terasa berbeda. Pepohonan seolah merenggut langkah mereka, dan kabut tebal menyelimuti setiap sudut. Suara-suara mengerikan berbisik di telinga Arya. Suara ayahnya yang memohon, suara tawa adiknya yang kosong, dan suara Kuncen yang mengejek. Arya berjalan terus, menggenggam erat tangan Sekar, satu-satunya cahaya dalam kegelapan yang menelannya. Mereka tiba di puncak,
di sebuah reruntuhan candi kuno yang diselimuti lumut. Di tengah-tengahnya, Kuncen itu duduk, namun kini ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Matanya memancarkan cahaya merah dan kulitnya tampak seperti tanah kering yang retak. Ia tersenyum sinis menertawakan kedatangan mereka. "Kau kembali, bocah bodoh," suara Kuncen itu menggema, menggetarkan bebatuan. "Kau kira bisa mengalahkan dewa? Aku adalah penjaga pintu gerbang ini. Kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan yang lebih baik, semuanya berasal dari sini." Sekar melangkah maju. "Kau hanya seorang budak, memanfaatkan orang-orang putus asa untuk memberi makan tuanmu?" Kuncen itu tertawa. "Tidak, aku adalah seorang peternak. Aku menanam benih keserakahan di hati manusia, membiarkan benih itu tumbuh, lalu memanen jiwa yang paling lezat. Jiwa ayahmu adalah hidangan pembuka yang sempurna." Ia menatap Arya dengan tatapan menusuk. "Sekarang giliranmu, kau bisa menukarnya, jiwamu untuk jiwanya yang polos." Arya menolak. Ia sadar, Kuncen ini bukanlah dewa, ia adalah parasit. Kekuatan Kuncen berasal dari rasa putus asa dan keserakahan manusia. Ia tidak bisa melawan kekuatan ini dengan kekerasan, tapi dengan tekad yang murni. Arya teringat pada batu yang diberikan Kuncen itu, batu yang ia buang setelah ayahnya meninggal. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Di dalam benaknya, ia melihat wajah adiknya yang murni sebelum semuanya terjadi dan air mata ibunya. "Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku," teriak Arya dengan suara yang lantang. "Aku tidak akan menyerahkan jiwaku." Sekar mengangguk. Ia mengerti maksud Arya. Ia mengangkat kerisnya dan dengan sisa tenaganya, ia melemparkannya tepat ke arah Kuncen. Keris itu menancap di dada Kuncen. Kuncen itu menjerit, namun suara itu bukan suara manusia, melainkan suara ribuan jeritan yang menyatu. Tubuhnya retak, dan dari retakan itu muncul bayangan hitam mengerikan, sosok I Gendut yang kini memakan tuannya sendiri. "Tidak, tidak, apa yang kau lakukan?" teriak Kuncen itu. "Kau menghancurkan segalanya." Bayangan hitam itu merangkak, membelit tubuh Kuncen, merenggut setiap partikel jiwanya yang gelap. Kuncen itu ambruk dan sesaat kemudian hanya tersisa abu. Tubuh Sekar dan Arya terlempar ke belakang karena ledakan energi itu. Saat mereka bangkit, gunung itu terasa sunyi. Keheningan yang menakutkan namun juga melegakan. Dalang di balik semua teror ini telah musnah. Suasana di puncak Gunung Kawi kini sunyi. Tak ada lagi bisikan menakutkan, tak ada lagi aura mencekam. Arya dan Sekar turun gunung dalam keheningan. Tubuh mereka kelelahan, tapi hati mereka terasa lebih ringan. Mereka telah berhasil. Kuncen itu, dalang di balik semua kekejaman, telah musnah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh pemandangan yang menyayat hati. Ibu Arya memeluk tubuh ayah Arya, menangis histeris. Wajah ayahnya terlihat damai, tapi Arya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi datang dan menginvestigasi, namun mereka tak menemukan petunjuk apapun. Bagi mereka, ini adalah kasus kematian misterius. Tapi bagi Arya dan Sekar, ini adalah akhir dari sebuah teror. Adik Arya yang terbaring lemah kini bangun. Mata polosnya menatap Arya. "Kakak, ayah kenapa?" Suaranya terdengar lembut, seperti sebelum semuanya terjadi. Ia tak mengingat apapun tentang apa yang ia lakukan. Arya hanya bisa memeluknya erat menahan tangis. Jiwa adiknya sudah kembali. Sekar berdiri di depan pintu. Ia menatap Arya dengan tatapan penuh arti. "Kutukan ini sudah terputus," bisiknya. "Aku telah melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kini, aku bisa pergi." Sekar menjelaskan bahwa dirinya adalah korban dari perjanjian serupa yang dilakukan keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Ia kembali ke desa ini untuk mengakhiri lingkaran iblis yang telah menghancurkan hidupnya. "Hidupmu kini akan kembali damai, Arya. Tapi jangan lupakan harga dari kedamaian itu." Sekar berbalik dan berjalan perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Arya berdiri di sana, sendirian dengan semua kengerian yang telah ia saksikan. Hari demi hari berlalu, keluarga Arya berduka atas kematian ayahnya. Uang pesugihan itu, entah bagaimana, menghilang tanpa jejak. Kehidupan mereka kembali seperti semula, miskin. Namun setidaknya, mereka kembali memiliki ketenangan.
Ibu Arya masih tertekan, namun perlahan mulai pulih. Suatu sore, Arya menemukan adiknya sedang menggambar. Adiknya menggambar sebuah pemandangan gunung, lalu sebuah sosok hitam yang mengerikan. Di sudut lain, ia menggambar sosok seorang pria. Adik Arya menoleh, dan dengan wajah polosnya, ia berkata, "Ini gendut, Kak." Dia bilang jangan pernah kembali lagi ke gunung. Dia bilang dia suka di sana. Tubuh Arya berfreeze. Ia menatap gambar itu, lalu melihat adiknya yang tersenyum ceria. Ketakutan itu kembali merayap. Kuncen itu mungkin sudah musnah, tapi entitas gendut, entah bagaimana, berhasil selamat. Ia masih ada, bersembunyi di balik bayangan, menunggu tumbal berikutnya. Meskipun horor itu sudah berakhir, bekas lukanya akan selalu ada. Dan Arya tahu, ini adalah awal dari kehidupan barunya, hidup yang harus ia jalani dengan bayang-bayang kengerian. Hidup kembali ke dalam kesunyian. Rumah Arya terasa hampa tanpa kehadiran ayahnya, namun ketenangan yang hilang kini perlahan kembali. Uang pesugihan itu telah lenyap dan mereka kembali hidup sederhana. Namun, Arya tak bisa merasa damai sepenuhnya. Ia tahu horor itu belum benar-benar berakhir. Suatu malam, ia menemukan adiknya duduk di teras, menatap kosong ke arah Gunung Kawi. Adik Arya menoleh dan dengan suara polosnya berkata, "Gendut di sana, Kak." Gendut bilang, "Sekarang dia bebas." Jantung Arya berpacu. Ia sadar, kuncen itu memang sudah musnah. Tapi entitas gendut yang terikat pada kekuatan gunung kini lepas dan mencari inang baru. Kengerian itu tidak lagi berada di dalam rumahnya, melainkan di luar sana, mengancam seluruh desa. Arya tahu apa yang harus ia lakukan. Ini adalah takdirnya, konsekuensi dari perbuatan yang ia mulai. Ia mengambil pisau dari dapur dan berjalan keluar rumah. Ibunya melihatnya dan bertanya, "Arya, kau mau kemana?" Aku akan mengakhiri ini semua, Bu," jawab Arya. Suaranya mantap. Ia berjalan ke arah Gunung Kawi dengan tekad yang membara di matanya. Di tengah jalan, ia kembali ke rumah tua Sekar. Ia melihat Sekar berdiri di sana menunggunya. Sekar tidak lagi terlihat misterius. Matanya kini memancarkan kesedihan. "Aku tahu kau akan kembali," bisik Sekar. "Kau harus mengakhiri ini." Sekar memberi Arya sebuah petunjuk. "Dengarkan baik-baik. Kekuatan itu bukan berasal dari gunung, tapi dari sumur kuno yang ada di puncaknya. Di sana, perjanjian itu bisa diakhiri." Sekar menunjuk sebuah simbol di telapak tangannya. Tepat di sanalah kekuatan itu lahir. Arya mengangguk. Ia mengerti. Ia tidak bisa melawan kekuatan ini dengan kekerasan. Ia harus melawannya dengan pengorbanan yang murni. Ia harus menutup pintu yang telah ia buka. Arya mendaki gunung sendirian dengan pisau di tangannya. Ia tiba di puncak, di mana sebuah sumur kuno memancarkan aura kegelapan yang pekat. Sebuah bisikan serak, "Gendut mau makan lagi," menggema di udara. Arya menarik napas dalam, memejamkan mata. Ia memikirkan keluarganya, ayahnya yang menjadi tumbal, ibunya yang terluka dan adiknya yang jiwanya hampir dicuri. Dengan tekad bulat, Arya memotong telapak tangannya dan membiarkan darahnya menetes ke dalam sumur itu. Darah murninya yang tidak dikotori oleh keserakahan adalah satu-satunya tumbal yang dapat memutus kutukan ini. Ia membisikkan sebuah kalimat, "Aku akan mengakhiri ini selamanya." Sumur itu bergetar hebat. Teriakan mengerikan terdengar dari dalam, seolah-olah ribuan jiwa sedang diseret ke dalam jurang. Kegelapan pekat dari dalam sumur itu menelan dirinya sendiri, dan kemudian sumur itu meledak. Arya terlempar, namun ia berhasil selamat. Ketika ia bangun, gunung itu terasa sunyi. Tidak ada lagi aura mencekam, tidak ada lagi bisikan. Kegelapan telah pergi. Arya melihat tangannya. Bekas luka di telapak tangannya menjadi bukti pengorbanannya. Ia kembali ke desa, ke rumahnya. Hidupnya kembali normal, namun ia tidak lagi sama. Ia tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Ia menjadi penjaga senyap, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang memikul beban rahasia itu sendirian. Arya sering duduk di teras rumahnya, menatap Gunung Kawi yang kini terlihat tenang dan damai. Ia tahu, di balik ketenangan itu tersimpan sebuah cerita kelam yang hanya ia dan Sekar yang tahu.
Namun, ketenangan itu adalah harga yang pantas dibayar. Dan setiap kali adiknya tertawa riang, setiap kali ibunya tersenyum tulus, Arya tahu ia telah memenangkan pertempuran yang paling mengerikan. Dan ia akan terus menjaga selamanya.